Biar saya jelaskan, Pak. Bapak sudah perintahkan 2 bulan. Nah, kalau tidak digunakan, Pak, kenapa minyak itu dia? Pihak nelayan tidak menerima sama sekali rekomendasi tersebut. Tadi sudah diselesaikan oleh pimpinan rapat, kita hanya tinggal menunggu. Salam sehat untuk kita semua, sahabat pemirsa TV Kolamak. Jangan lupa ikuti follow akun kita di channel TV Kolamak. Gas! Tolong Pak, saya Izin. paham kok. Izin, Pak. Usah membela diri Pak. Bukan, biar saya jelaskan, Pak. Bapak sudah perintahkan. Yang kalau menanyakan Oke, Bang Anton di nelayan ini selaku apa? Para legal nelayan dari PBHI Kalimantan Barat Audiensi yang pada hari ini membahas soal apa nih? terkait masalah dugaan penyelewengan BBM bersubsidi milik nelayan yang sudah memiliki rekomendasi dari DKP. Lanjut terus. Dari DKP sudah mengeluarkan rekomendasi pada tanggal 3 Juli 2025. Namun, pihak nelayan tidak menerima sama sekali rekomendasi tersebut. Tapi rekomendasi itu diserahkan kepada pihak penyalur SPBU Teluk Batang. Nah, dari periode Juli sampai Agustus mereka tidak menerima minyak setetes pun. Sedangkan rekomendasinya ada sama barcode. Nah, dari 2 bulan ini tuntutan kami dikemanakan minyak tersebut. Itu yang pertama. Harus ada pihak bertanggung jawab dalam penggunaan rekomendasi milik nelayan. Seharusnya sesuai dengan undang-undang peraturan PBH Migas itu di pasal 8 jelas bahwa rekomendasi diserahkan kepada pihak nelayan, bukan kepada pihak penyalur. Penyalur itu hanya fotokopinya. Nah, sehingga masyarakat mengambil minyak itu menggunakan rekomendasi tersebut ke SPBU. Dari dinas tidak menyerahkan langsung ke nelayan. Tidak menyerahkan langsung ke nelayan. Diserahkan ke SPBU. Nah, sehingga begitu masyarakat mau mengambil minyak, katanya menggunakan KTP, tapi tidak bisa. Tidak dilayani. Nah, sehingga mereka dengan inisiatif pada tanggal 30 Agustus mencabut surat rekomendasi tersebut. Karena mereka percuma ada rekomendasi atas nama yang bersangkutan tidak bisa menerima. Sedangkan sudah jelas bahwa rekomendasi ini kami dapat, soft kopinya itu sudah jelas bahwa surat rekomendasi ini dilarang diberikan atau dipindah tangankan, dialihkan kepada pihak lain. Nah, tuntutan kami yang kedua, alhamdulillah, untuk tuntutan yang kedua ini kami. Berarti ini tuntutan yang kedua hari ini. Tuntutan yang pertama tadi tidak ada selesai. Tuntutan yang kedua, kami akan mendapatkan minyak lagi dengan menandatangani rekomendasi ke DKP pada hari ini setelah audiensi ini. Berarti dipenuhi tuntutan itu yang kedua. Tuntutan yang pertama, karena ini seandainya ada indikasi hukum, ya kita lanjutkan proses hukum. Iya, karena kami minta 2 bulan ini kemana minyak kita, ya kan? Rekom sudah ada pada tanggal 3 Juli. Di situ udah jelas di dalam grup ini sudah ada bukti semua. Di dalam grup dibilangkan ambil minyak sudah ada. Dan kemudian audio dari penyalur juga bilang ambil minyaknya sudah ada. Tapi dengan harga 9.000. Harga normal 6.800 subsidi. Udah jelas. Nyampainya 9.000 itu dasarnya apa? Dasar hukumnya sehingga terjadi 9.000. Ah, itu pernah di luar kapasitas kami, cuma pernah kami tanya bahwa katanya saat kami mediasi di Polsek itu katanya ini ada fee untuk membuat surat ini katanya. Itu saya berani bertanggung jawab ngomong seperti ini. Saya sudah ada saksi juga pada pertemuan yang kedua di saat Bapak Kapolsek mengebel melalui WA Haji U itu bilang mengapa harga 9.000? Ya itu tahulah itu untuk ada fee-nya untuk. Nah, itu uang jalan. Ya, jadi itu pernyataan. Tapi lumayan nih, Anton. Lumayan per liternya dapat 3.000. Saya kurang tahu lah itu di luar kapasitas kami. Hanya yang kami tuntut pada hari ini bahwa yang pertama minta pertanggungjawaban terkait minyak yang 2 bulan itu tidak dirasakan oleh masyarakat. Tapi di SPBU habis terus tuh. Minyak habis terus. Nah, itu saja. Oke, terakhir Bang, mungkin ada. Terakhir untuk kami berterima kasih sekali kepada DPRD kita
yang sudah istilahnya memfasilitasi kami. Ya soalnya kami pada sebelumnya kami ingin membawa makanan dari rumah, ternyata katanya ditanggung makan, alhamdulillah. Dan kemudian cukup alot juga, dimulai itu sampai jam 1 kami makan ini. Tuntutan kami yang kedua sudah ditindaklanjuti. Nanti kami akan ke sana setelah DKP. Setelah itu mungkin dari Pak RT lah. Silakan. Ada tambahan sedikit. Ada tambahan sedikit. Tambahan dari saya, Roha. Sama Pak Anton, saya sangat berterima kasih kepada anggota Dewan yang dalam hal ini tidak memihak kepada si A atau si B. Mereka semua yang audiensi itu netral, tidak memihak siapapun. Dan bahkan yang membuat kami kecewa, dari DKP bilang bahwa rekomendasi sudah diserahkan ke SPBU. Setelah ditanyakan ke SPBU, rekomendasinya tidak ada, diserahkan ke SPBU. SPBU tidak menerima. Nah, yang jadi permasalahan, yang jadi unek-unek di dalam hati kami para nelayan nih, rekomendasi itu kemana larinya? Yang mengeluarkan DKP. Nah, diserahkan ke SPBU. Yang ada dari dinas DKP ini tadi yang bicara. Tapi nelayan tidak pernah nerima. Nelayan tidak pernah nerima itu. Bahkan isi suratnya pun kami tidak pernah tahu apa. Jangankan mau ngambil minyaknya, isi suratnya pun kami tidak tahu. Itu selama berjalan 2 bulan ya? Iya betul, selama berjalan 2 bulan. 2 bulan perkiraan berapa? Kalau untuk minyaknya itu sekitar seluruhan 2 bulan itu kan ada 13 rekomendasi, itu sekitar 17.576 liter. Wih, lumayan. Berarti ini kan minyak nelayan nih. Iya betul. Yang sudah disepakati. Iya. Udah ada rekomnya nih semua nih. Wah, ini udah jelas. nih. Ini pun kami tidak minta dari DKP. Tidak. DKP tidak mau ngasih ini. Yang aslinya seperti ini, enggak mau ngasih dia. Jelas ada barcode-nya. Nah, seperti ini. DKP tidak mau kasih ini. Bahkan kami baru tahu nih hari ini. Ini dapat dari mana nih? Ini dipoto kebetulan Dari kami. iya, dapat dari rekan-rekan nih. Di fotonya punya dia. Satu, coba. Mengapa kan alasan mereka kemarin minyak tak diambil karena harganya 9.000. Makanya kami tidak mau ambil. Kita kan sudah tertera di surat bahwa menyampaikan minyak itu 6.800. Dan pernah saya tanyakan sama pihak DKP yang pergi ke alur Bandung, Pak, kalau seandainya minyak ini keluar tidak sesuai dengan 6.800 subsidi ini tadi, bagaimana? Nanti Pak lapor ke kami, biar kami yang menindaklanjuti yang bermain minyaknya. Tapi sekarang apa? Tak ada tindak lanjutnya. Minyak 9.000. Sedangkan di subsidi 6.800. Tahu-tahu jadi 9.000. Dari mana benda tu? Enggak ngambil lah. Jadi enggak ngambil ya kita ya. Tidak ambil. Apa yang mau diambil? Kalau 9.000. Nah, sedangkan mereka minta tanda tangan. Ada 3 petugas dari DKP. Itu pergi ke alur Bandung hari Jumat. Pergi ke alur Bandung minta tanda tangan, rekomendasi apa segala macam, pergi ke alur Bandung. Nah, setelah benda itu jadi diserahkan ke SPBU. Tahunnya kan diserahkan ke nelayan. Itu yang jadi pertanyaan kami itu. Ini diduganya ada penggelapan selama 2 bulan. Kemarin demi BBM-nya nih. Minyak habis terus di Nah, Sedang, ini minyak nelayan nih. Iya. sedangkan kalau minyak ini nanti seandainya nelayan yang pakai sebulan sekali, itu ada cek dari pihak dinas, itu ngecek dipakai tak pak benda ni. Motor kami naik ke darat yang enggalang ngecat, minyak kami tidak dikeluarkan, di off, kami harus melapor. Tuh mengapa ini kami lalu dibiarkan seperti hal ini? Oke, terima kasih. Oke. Oke, Bang Imran, hari ini kan ada audiensi ini terkait tuntutan nelayan. Ya. Masalah SPBU kalau tidak salah ya, Siap. yang di Teluk Batang. Bang Imran selaku apa di pihak SPBU? Saya kuasa hukum pendamping dari SPBU, SPBU nomor 6477809. Lalu hasil audiensi itu seperti apa? Kan mereka kan bertanya nih, kemana minyak kami selama 2 bulan itu? Baik, Coba, mohon dijelaskan. baik. Untuk kuota mereka yang 2 bulan itu yang jelas dari pihak SPBU belum mengajukan kepada depot. Belum pernah mengajukan kepada depot. Karena apa? Rekomendasi
dari pihak nelayan belum pernah kami terima. Jadi kami yang menjual itu yang barang sisa, dan hasil permohonan kami kepada DKP kemarin untuk menjual barang sisa. Nah, bukan untuk nelayan. Bukan untuk nelayan. Bukan untuk nelayan. Artinya barang sisa siapa saja boleh membeli. Artinya barang sisa. Karena kami sebagai pedagang barang ini harus habis. Artinya kami tidak memakai kuota nelayan. Nah, dari tuntutan mereka yang 17.675 itu kurang lebih 2 tangki itu belum kami laksanakan. Tapi dengan adanya audiensi yang kedua ini, tuntutan yang kedua kali ini, apakah sudah diselesaikan secara mufakat atau masih belum ada penyelesaian tuntut ini? Apakah masih berlanjut nih? Kalau secara musyawarah dan mufakat tadi sudah diselesaikan oleh pimpinan rapat, kita hanya tinggal menunggu penutulan saja. Artinya kalau pihak dari nelayan nanti memberikan rekomendasi yang 13 orang itu yang terdiri dari 17.765 liter itu, kami akan ajukan ke depot, diterima apa tidaknya sama depot nanti kita tunggu berapa waktu nanti. Diterima akan kami sampaikan kepada nelayan, kalau tidak diterima pun berkas mereka akan kami kembalikan lagi kepada nelayan. Oh, artinya pihak SPBU masih mau mengajukan ke depot. Depot. Kalau diterima sama depot berarti masalahnya selesai. Selesai. Ya, kan, gitu. Siap. Oke, Siap. makasih. Oke, siap.